Halo, di video kali ini saya akan lanjut belajar tentang views, structures, and properties. Nah, di sini ada di subchapter Customize Views and Properties. Di sini dijelaskan bahwa kita akan membuat sebuah prototype bernama Multi-Day Weather Forecast. Di sini dibilang create a Swift UI app by building custom views to make a multi-day weather forecast. In your custom view, you will use properties to customize the display for each day. You design custom views using structures. Structures are a way to organize your code so that related pieces are packaged together. Every structure has a name that lets you reuse it like a template anywhere in your app. With structures, you can write code that is more efficient and has fewer errors. Oke, jadi kita akan belajar menggunakan structures. Jadi dengan structure ini, kita lebih mudah mengorganisir kode program kita dalam satu komponen, istilahnya seperti itu. Kita akan mulai di section 1, create a new project. Kita akan pakai Xcode seperti biasa, Xcode. Oke, tunggu sebentar. Masih loading. Ya, kita akan pakai Xcode, lalu kita create new project. Lalu seperti biasa, kita pilih iOS, application app, lalu next. Namanya adalah, kalau kita di sini, weather forecast. Weather forecast. Oke, seperti biasa, interface-nya Swift UI, language-nya Swift, storage-nya none. Include test-nya kita abaikan. Lalu next. Kita taruh dalam folder Xcode project ya. Dan source control-nya hilangkan saja karena kita nggak perlu. Oke, tampilnya seperti ini di section 1 ya. Di video berikutnya saya tidak akan menunjukkan step ini lagi. Jadi saya akan abaikan sehingga bisa lanjut ke step berikutnya. Karena ini memakan waktu yang cukup lama tergantung masing-masing komputer. Oke. Kita akan lanjut. Section 2. Prototype a forecast view. Create a simple interface to display two weather forecast. Notice the repeated pattern in the interface. Oke, kita akan buat interface seperti ini. Ada hari pertama, Monday, cuacanya cerah, temperatur high-nya 70, temperature low-nya 50. Kemudian ada hari kedua, Tuesday, dengan cuaca hujan, temperatur tinggi 60, temperatur rendah 40. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah sebuah pola yang berulang dalam satu komponen. Misalnya saya membuat komponen ini bernama day forecast. Jadi kayak cuaca harian. Satu hari ini misalnya day forecast ini ada komponen day forecast ini ada data, misalnya apakah hari ini cuacanya seperti apa, temperatur saat tinggi berapa, temperatur rendahnya berapa, seperti itu. Dan sama juga dengan menggunakan komponen day forecast, kita bisa menyisipkan data yang dinamis seperti hari, cuaca, suhu saat tinggi, dan suhu saat rendah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini dibilang, in content view, delete the code inside the v-stack. V-stack itu singkatan dari vertical stack ya, ditumpuk secara vertikal. Dan secara bawaan ketika kita mendeklarasikan v-stack, data itu akan dalam posisi di tengah, center. Jadi tidak start dari kiri maupun dari kanan. Nah, kita nanti bisa mengaturnya dengan menambahkan parameter alignment nanti di dalam v-stack. Oke.
Kita akan delete code dan akan buat seperti ini. Kita akan delete code-nya ini, lalu kita akan buat sebuah teks Monday text hi 70 text sebentar, teksnya sebentar, teks saya mau pakai auto completion ya, apa low 50. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kalau kita pakai Swift dengan menyisipkan makro bernama preview, dia otomatis langsung memperbaharui apa yang kita ketik di sini. Di step 2, add an image view to your forecast and use it to display an SF symbol of a sun. SF symbol, SF itu prediksi saya adalah singkatan dari San Francisco ya, kalau nggak salah, San Francisco symbol of a sun. Okay, this kind of image requires one argument, whose argument label is a system name. Okay, jadi kita akan tambahkan image bernama image matahari cerah dengan propertinya bernama sun.max.fill. Kita buat di bawah text Monday, image, system name, sun, max, fill. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan lihat lagi di bawah, dikasih tahu kalau kita ingin melihat simbol-simbol apa aja sih yang tersedia, kita bisa melihatnya di library, di toolbar. Oke, kalau teman-teman masih ingat di video sebelumnya, itu tinggal klik tombol tambah di pojok kanan atas nih, show library, lalu cari simbol. Nah, yang ada ini, yang tanda bintang ini, sun, max, fill, misalnya seperti, atau Swift. Nah, ada Swift data, seperti itu. Oke, kita akan ke bawah. Use the foreground style modifier to make the sun icon yellow. Jadi kita akan membuat warna icon matahari ini warna kuning ya, pasti, karena matahari warnanya kuning, oranye lah lebih tepat, kuning ke oranye, apapun itu. Oke. Kita akan pakai foreground style color yellow. Nah, mungkin kita bisa zoom sedikit ya. Oke, ini baik. Lalu foreground style ini tidak hanya berlaku di apa namanya? Kita lihat nama ininya apa sih? Di view library ya, di view library bernama image, tapi bisa berlaku di view library seperti text Monday. Misalnya saya mau ngasih foreground style colornya apa ya, warna indigo misalnya. Oke, nah seperti ini. Jadi tidak hanya image tapi bisa di teks ya. Oke, lanjut di step kelima. Get ready to add a second forecast by right-clicking the VStack and choose embed in haystack. Haystack ya. Haystack itu singkatan dari horizontal stack. Jadi di sini dijelaskan bahwa haystack is a container view that arranges views horizontally. Jadi disusun secara horizontal, kiri kanan, sedangkan VStack itu dari atas ke bawah vertikal. Nah, kita akan klik kanan di sini. Klik kanan lalu embed in haystack. Oke, seperti itu. Tidak ada perubahannya, tetapi kalau kita tambahkan konten lagi, maka tampilannya akan berubah. Kita akan copy paste. Taruh seperti ini. Nah, dia akan berubah posisinya. Kalau kita hilangkan padding, si teks yang di sebelah ini bakal merapat ke sebelahnya lagi, ke sebelah kiri. Oke, kita akan ubah ya. Di sini jelaskan
Lalu update the data to display the next day forecast. Kita akan ubah jadi Tuesday. Kita ubah lagi, kita bisa close previewnya ini, lalu ubah nilai dari system name ini jadi cloud.rain.fill. Cloud.rain.fill. Lalu ini kita ubah di blue. Lalu high-nya ini 60, low-nya 40. Ya, seperti itu. Kalau kita zoom ya, kelihatannya yang di sini lebih besar daripada ini. Padahal sebenarnya sama sih, nggak ada perubahan. Oke, kita akan ke section 3, create a custom subview. Nah, kalau teman-teman lihat, misalnya saya bikin ini jadi 7 hari ya, karena kan dalam 1 minggu 7 hari, kita misalnya tambahin nih sampai 5. Oke, kita ubah misalnya jadi Wednesday, lalu ini Thursday, ini Friday. Oke, kalau teman-teman lihat, ini akan cukup panjang. Jadi maksudnya di tampilan seperti ini. Sedangkan kalau di kode program kita kan semakin panjang nih barisnya, sehingga kita bisa istilahnya merefactoring. Jadi mengubahnya dalam satu komponen. Karena pada intinya ini kan membentuk satu buah komponen view namanya. Komponen view bernama day forecast gitu. Nah, kita bisa ambil ini, jadikan komponen bernama day forecast. Jadi nanti ketika kita mendeklarasikan day forecast, kita tinggal memasukkan datanya aja seperti hari apa ini, kemudian simbolnya apa, lalu cuacanya apa, nilai cuacanya, lalu seperti itu seterusnya. Oke, kita akan hapus yang ini. Kita akan buat subview ya di section 3. Instead of continuing to copy and paste your code, learn how to encapsulate. Jadi encapsulate bisa refactoring atau encapsulate a day's forecast in its own structure to make a customizable forecast card. Oke, kita akan right click ya di VStack-nya ini. Kita extract jadi subview. Subview. Nah, jadi berubah jadi extracted view, oke. Nah, kita ubah terus ke bawah. Di sini dibilang bahwa ada note ya, a subview is a view used inside another view. For example, in the default code for a new project, text and image are subviews or view content. Jadi text dan image ini adalah subview dari content view ini. Nah, kita akan rename nih. Kita akan rename ini jadi day forecast. Di sini juga kita akan jadi day forecast. Saya mau ngasih trik nih. Kita bisa rename-nya seperti ini. Klik kanan di sini. Kita pilih refactor, ada rename. Nanti tampilnya akan berubah. Nah, seperti itu. Kita kasih namanya day forecast. Kita rename. Oke, jadi deh. Kita akan ganti juga yang ini, yang di atas nih dengan komponen day, dengan subview day forecast. Jadi day forecast. Oke, seperti itu. Biarkan dia error karena dia sedang mengcompile. Kita akan reload. What happened here? Ini day forecast sama. Oke, kalau misalnya seperti ini, teman-teman bisa clean build folder. Oke, lalu kita build ulang. Kita akan refresh lagi kanvasnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini bilang examine your code. Jadi
kita akan menyesuaikan subview di forecastnya ini. Okay, there are 3 places where you reference the forecast. First, inside the haystack, you create 2 instances of the forecast to display on the screen. Nah, yang seperti ini. Lalu at the bottom, you are defining the view and its content. Jadi di bawah ini juga kita definisiin the forecast gitu. Di sini ada catatan, you define or declare a structure using a struct keyword. Nah, kita tadi definisinya pakai keyword struct ya, structure gitu. You use a create an instance of the structure by typing its name follow the parenthesis. Oke, kita ketika sudah mendeklarasikan ini, mendefinisikannya, kita akan memanggilnya lagi, memanggil structure-nya di haystack dengan namanya diikuti dengan kurung buka, kurung tutup atau parenthesis seperti itu. Oke, section 4. Section 4. Generalize the day with a property. You can use properties to display any forecast data using your custom view. Start by making the day of the week customizable. Oke, kita akan membuat datanya dinamik ya, dynamic. Yang pertama kita akan tambahkan property. Add a new property of to the day forecast view to store data about the day of the week. Add a blank line between the property and the body property below it. Jadi kita tambahkan di sini. Kita deklarasikan di sini sebelum di variable body ya. Oke. Kita namain day string. Let day string. Oke. Xcode ini bakal error ya, nggak masalah. Di sini dibilang bahwa missing the argument for parameter day in call. Oke, kita biarin dulu, kita baca penjelasannya pelan-pelan. Di sini bilang which you will fix it in a moment. Oke. Nah, before you fix the error, dia ngejelasin nih sesuatu. Take a look at the property you just created. To declare a property, use the let keyword. Jadi, kalau kita ingin mendefinisikan suatu property, kita pakai keyword let. A property has a name, followed by a colon, titik 2, and the kind of data it holds. This property's name is day. Jadi, nama propertinya ini adalah day dengan tipe data string with data type string. Oke, di sini ada catatan. In Swift, kinds of data are called types. You can read the code you added to the day forecast structure like this. Day is a property whose type is string. Or you could say day is a property of type string. Seperti itu. Di step ketiga, kita lihat di sini. Errornya itu dibilang missing argument parameter day in call. Ya, seperti yang ada dijelaskan di sini. Kita akan klik icon next di error message code-nya. Lalu kita expand ya. Nanti kita tinggal klik fix. Nah, dia bakal nyisipkan kayak parameter day dengan ini kayak placeholdernya gitu, placeholdernya ini juga sama kita sisipkan seperti ini. Nah, kita sisipkan aja, kita masukin lainnya tadi apa, ini Monday, ini Tuesday. Nah, begitu kita sisipkan ini tidak serta-merta dia berubah. Kenapa? Karena di structure di forecastnya ini teksnya ini masih static, yaitu Tuesday. Agar bisa mengambil nilai dari komponen day forecast di atas, kita sisipkan. Kita sudah membuat ya, sudah membuat properti bernama day. Kita masukkan aja nilai propertinya ke sini, day. Seperti itu. Nah, berubah dia dari Monday ke Tuesday. Oke, kemudian sama. Ini juga sudah kita bisa selesaikan. Nah, ini dia di step 5 yang tadi kita lakukan sebelumnya. Replace the placeholder with a day of the week in a quotation marks. You are calling the initializer of the forecast and passing a string argument for the day parameter. Jadi kita memanggil
initializer for the day forecast dan memberikan nilai berupa string ke dalam argumen day forecast tadi. Ini juga sama di step 6, kemudian text view-nya kita ubah nih, seperti yang tadi kita lakukan sebelumnya. Oke, kita akan lihat pelan-pelan visualisasi seperti ini. Kita bikin day forecast dengan parameter day. Oke, kita masukkan ke sini. Dia akan masukkan nilainya ke sini, ke structure day forecast, yang mana nilai let day-nya tadi dideklarasi jadi Monday. Oke, jadi Monday seperti ini. Kemudian misalnya ini juga sama nih, day forecast dengan parameternya Wednesday, kita masukkan ke sini, ke structure day forecast-nya, lalu dari day forecast-nya masuk ke dalam teks ini, jadinya Wednesday seperti itu. Kita akan juga ke section berikutnya. Ini adalah section 5. Use integer to display temperatures. Extend day forecast to generalize temperature range. Add properties to represent temperatures as numbers using a new type, int atau integer. Then using string interpolation to display temperatures in a text view. Nah, sekarang kita akan mengubah nilai statisnya ini menjadi dinamik. Oke, dengan membuat variabel bernama high and low, property high and low. Seperti itu. Let high integer, let low int. Oke, int ya. Kemudian di sini akan ada message lagi, disuruh ubah ya. Kita tinggal tambahkan aja nanti di sini gitu. Jadi tinggal tambahin high-nya berapa, untuk yang di choice pertama 70, low-nya itu 50. Kemudian ini juga sama, high-nya 60, low-nya 40. Seperti itu. Nah, kita kan ubah nih biar dynamic. Jadi kalau di Swift ketika kita berinteraksi dengan nilai dynamic yang ditaruh dalam string ya, tanda kutip ini, kita bisa pakai sintaks seperti ini, backslash kurung buka kurung tutup, dalamnya itu kita masukkan nilai propertinya itu high. Kemudian di sini juga sama, backslash kurung buka kurung tutup, low. Seperti itu. Nah, jadi ini sudah berubah ya, high dan low nya sudah berubah. Oke, step 3 juga sama. Nah, sedangkan ini kan dia langsung naruh high dan low nya ya, sehingga kan tidak mencantumkan nilai high dan low nya. Oke, di sini jelasin nih, to change integer values in the text initializer to string literals using interpolation to insert values of your true temperature property. Jadi ini namanya prosesnya kayak mengubah jadi tipe data integer string ke string dengan string literals namanya. Jadi dengan menggunakan simbol backslash kurung buka nama propertinya kurung tutup seperti itu. Di sini bilang, if you want to display the value of a number in a text view which expects a string, you have to change the number into a string, which you do like this, quote, backslash, open parenthesis, number, close parenthesis, quote, seperti itu. Nah, kita akan kasih simbol degree nih, degree sign dengan pakai option O. Oke, kita kasih option O, option 0, option 0 ya, option 0. Seperti itu, kita kasih option 0. Nah, ini sudah berbentuk cuacanya. Kita akan ke step 6, ke section 6. Use computed properties for the icon and color. Add another property that uses a boolean, a value that is either true or false, to compute what
appears in the image view. Show a rain cloud if the value is true and sun if it's false. Jadi kalau true maka hujan, kalau enggak maka cerah. Oke, kita akan tambahkan boolean property di day forecast ya, bernama is rainy. Taruhnya di bawah d-nya, di bawah property day. Let is rainy bool, seperti itu. Oke, di sini bakal ada error lagi. Kita taruh is rainy-nya setelah d ya. Ini juga sama. Oke, di sini di hari Senin tadi kalau teman-teman lihat gambar pertama itu dia cuacanya cerah, jadi dia false. Oke, di sini dia true. Nah, sekarang di sini dibilang bahwa the order of parameters in initializer matches the order of declaration of their matching property. Jadi ketika kita mendeklarasinya terurut, maka di sini juga akan terurut seperti itu. Sebentar. Ya, initialize ya. Membuat, oke. Sekarang, because is rainy property is a bool, you need to write code for what to do when the value is true or when it's false. To do this, create a new computed property that represents the icon's name. Nah, kita namakan namanya var icon name, seperti itu. A computed property doesn't store a value directly like store properties you declare earlier using let. Nah, kalau computed property dia akan pakai keyword var namanya. Computed properties use the var keyword because their value may vary depending on the results of computation. Jadi tergantung nih berapa kalkulasi perhitungannya, sehingga nilainya itu bisa berubah-ubah atau dynamic. Oke, kita ubah var icon name di string. Oke, lalu kita akan examine errornya. Kita dapat error. Nah, kalau computed property itu harus mengembalikan nilai menggunakan return keyword. Oke, kita akan return cloud rain fill, seperti itu. Lalu kita akan ganti jadi icon name. Nah, oke, semuanya sama ya, tapi kan di hari Senin ini kan cuacanya cerah, jadi kita mau ubah itu. Oke. Di step ke-7 kita akan ubah nih. If is rainy, maka nilainya ini. Else return sun max fill. Oke, udah berubah ya, tetapi ikonnya, warna ikonnya ini sama, harus kita kembalikan ke awal. Oke, kita akan kecil dikit. Di sini dibilang kalau teman-teman pernah belajar programming seperti Python ataupun JavaScript, itu menggunakan kondisi if else statement seperti ini untuk menentukan nilai dari computed property-nya. Itu kalau nilainya benar ya dia akan mengembalikan ini, kalau tidak ya dia akan mengembalikan itu, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat properti lagi namanya icon color, computed property ya. var icon color string is rainy, kita akan return color blue. Jika tidak, dia akan return color yellow. Oke. Cannot convert. Oh, sorry. Ini tipe datanya adalah color. Karena kita mengikuti properti struct-nya dari ini. Kalau teman-teman lihat ya, mengikuti tipe datanya. Tipe datanya adalah color. Jadi kita tinggal ubah saja jadi icon color. Ya, seperti itu.
Step ke-8 sudah selesai, kita akan ke section 7. Style the custom view. Now that you have made a custom subview for a forecast card, you can easily adjust the style, font, padding. You can easily adjust the style, font, and padding of each element and see changes in every card. Oke, kita mau ubah nih. Kita akan ubah styling fontnya. Misalnya teksnya ini huruf kapital, jadi kayak headline gitu kan. Jadi kita ubah font jadi headline. Jadi dia cetak tebal seperti ini. Kemudian untuk fontnya kita bisa ubah fontnya lebih besar. Jadi kita pakai font large title. Nah, seperti itu. Oke. Karena kita pakai simbol di sini, dia itu simbol perlakuannya seperti teks atau string, sehingga kita bisa menggunakan font ya, modifier font untuk membuatnya jadi lebih besar gitu. Karena dibilang di sini, because SF symbols are often used in conjunction with text, you can adjust their size using semantic font names. They are designed to work at many different sizes and weights. Oke, di sini dibilang SF symbols works automatically with dynamic type, so they will adjust appropriately when people adjust the text size on their device. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa melihat huruf yang kecil di layar ponsel saya bisa atur di settings agar fontnya lebih besar. Jadi otomatis aplikasi ini akan menyesuaikan seperti itu. Oke, step yang keempat ya, kita ubah font weight-nya. Jadi kalau cuacanya tinggi, kita kasih fontnya semi bold. Oh, font weight kita pakai ya. Font weight semi bold. Atau bisa deklarasi lebih detail pakai font.weight.semi bold. Sorry. Saya pakai yang simple aja, font weight medium. Seperti itu. Secondary. Oke. Nah, karena kita ingin membuat pembeda warna ya. Kalau tinggi dia warna hitam, kalau dia rendah warnanya agak buram. Jadi kita pakai foreground style secondary. Nah, seperti ini. Jadi tampilan previewnya bakal seperti ini. Gitu. Oke, finally, add a little padding into the icon. Kita tambahin padding nih, pembatas. Padding kita kasih 5. Jadi kalau kasih padding 5 berarti atas dan bawahnya, kiri kanan juga bakal berlaku seperti itu. Oke, section 7 selesai. Kita akan di section terakhir, check your understanding. What code creates an instance of the following view? Oke, di sini ada struct person avatar dengan property name, image name, dan color. Terus kalau kita ingin membuat instance-nya di content view, caranya seperti apa? Apakah pakai person avatar? Apakah pakai person avatar dengan name seperti ini? Atau yang C atau yang D? Nah, kalau kita lihat baik-baik, ini jawabannya adalah yang B. Ya, seperti itu. When you create an instance of a structure, pass arguments for each of its properties. Next question. A property can have a value that changes based on other data. A property can have value that changes based on data. Jadi sebuah property bisa mempunyai nilai yang bakal berubah tergantung dari data yang dikasih apa. Ya, true. Nah, kalau seperti itu namanya computed property. You use a computed property to derive value from another property. Okay, how do you insert values into a string? Nah, ingat kalau nambahin value kayak tipe data seperti string mungkin ke dalam string. Nah, jadi kita pakai opsi yang ini. Backslash, open parenthesis,
nama variabelnya atau propertinya, kurung tutup, submit. Next. Oke, check your understanding selesai. Great job, you have answered all the questions for this tutorial. Next, kita akan ke sesi wrap up views, structures, and properties. Terima kasih sudah menonton.